Adik-adik, selamat datang di acara BASO, bahas soal UTBK The Series bersama Ganesha Operation. Hari ini kita akan bersenang-senang ya dengan matematika karena nanti akan ada pembahasan soal TPS. Dan malam ini spesial nih yang akan membahasnya. Karena kalau kalian sering main ke YouTube, kalau kalian sering juga lihat pembahasan soal YouTube, pembahasan soal matematika maksudnya ya, pembahasan soal matematika di YouTube, pasti kalian tidak asing dengan nama yang satu ini, yaitu Pak Sugeng Sungkono ya. Apalagi mungkin kalau kalian yang sekarang sekolahnya di SMA 1 Tasik, pasti juga pernah berjumpa langsung dengan Pak Sugeng ini ya. Nah, nanti akan kita bahas tuntas soal TPS kuantitatif bersama Pak Sugeng. Nah, tapi sebelumnya kalian bisa isi terlebih dahulu nih di menu chat. Akan kami bagikan link presensi kehadiran kalian ya. Jadi nanti kalau kalian isi link ini, kalian bisa gabung nanti ke grup khusus BASO UTBK, sehingga nanti kalau ada update-update pembahasan soal gratis lagi, kita bisa langsung informasikan di grup tersebut ya. Nah, grupnya nanti grup Telegram ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik belum menginstal Telegram, bisa diinstal dulu di Play Store atau di App Store ya. Supaya nanti kalau lewat Telegram kita mengirim filenya lebih mudah ya. Karena kalau di WhatsApp kan agak berat kalau mau ngirim file ya. Nah, jadi kalau lewat Telegram, nanti file pembahasan ini pun videonya nanti kita kirimkan ke sana. Nanti kalau ada soal-soal terbaru dari kita juga kita bisa kirimkan di grup Telegram tersebut. Nah, jadi silakan adik-adik bisa isi dulu link presensi kehadiran adik-adik di acara hari ini. Itu sudah kami bagikan di menu chat di sana. Udah ada ya? Oke, ini sudah ada 4.600. Wah, yang hadir ya. Sudah ada 4.600. Silakan kalian informasikan juga, ajak juga teman-teman kalian yang belum gabung, karena supaya ya sama-sama berjuang lah ya. Nah, ini kan sebentar lagi kalian akan menghadapi UTBK, tinggal hitungan bulan. Tidak akan terasa loh. Waktu itu berjalan maju terus ya. Oke, nah sekali lagi silahkan di menu chat sudah ada link presensi kalian, silahkan diisi. Nanti setelah mengisi link tersebut, kita akan masukkan kalian ke dalam Telegram supaya informasi seputar bahas-bahas soal UTBK nanti kita sampaikan di sana. Nanti semua pelajaran insya Allah kita akan bahas ya, mulai dari yang sainteknya, fisika kita ada nanti, kemudian kimia juga kita ada, matematika saintek juga ada, biologi ada, yang IPS-nya juga ada nanti ya. TPS yang apa namanya? Bacaan menulis nanti ada kita bahas. Pengetahuan pemahaman umum nanti juga kita bahas. Jadi komplit ya. Yang sosum juga ada ya. Yang sosum seperti ekonomi, sosiologi, nanti kita juga akan bahas tapi bergiliran ya. Jadi intinya setiap minggu selalu akan ada pembahasan. Nah, makanya adik-adik kami harapkan bisa bergabung ke grup Telegram tersebut ya. Supaya bisa bergabung, sekali lagi silakan kalian isi link yang sudah kita bagikan di menu chat. Karena baru ada yang masuk, saya bagikan sekali lagi linknya ya, supaya kalian bisa mengisi link tersebut dan nanti terhubung ke grup Telegram tersebut. Oke, sip. Sudah siap semua ya ini? Sudah siap semua ya? Nah, kita akan segera mulai ya. Tapi supaya acaranya berjalan lancar, silakan selama kegiatan pembahasan ini kalian bisa dinonaktifkan mikrofonnya atau dalam keadaan ya, supaya tidak mengganggu jalannya pembahasan ini ya. Nah, kalau video sih boleh diaktifkan ya. Nah, bahkan kita sarankan juga video diaktifkan supaya nanti bisa lebih hidup dan interaktifnya bagus ya. Oke. Baik, karena sudah banyak nih yang menunggu, kita langsung aja ya. Saya akan serahkan langsung nih kepada Pak Sugeng untuk segera memulai kegiatan ini, atau boleh juga Pak Sugengnya kenalan dulu ya, karena juga mungkin ada yang beberapa belum kenal dengan Pak Sugeng ini.
Baik, silakan Pak Sugeng, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, cek dulu nih. Apakah suara saya terdengar oleh teman-teman semua? Terdengar ya? Ada, Pak. Sip, bagus. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jul yang telah sesi ini ya. Jadi selamat datang teman-teman semua di Ganesha Operation. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya untuk persiapan UTBK 2022. Itu kita akan bahas soal TPS pengetahuan kuantitatif, di mana ya baik anak IPA maupun anak IPS itu pasti ada ya TPS pengetahuan kuantitatif itu. Jadi di sini sebanyak 70.000 orang ya yang masuk di sini. Oke, terima kasih. Saya sangat senang sekali nih ketemu ya teman-teman semua yang masa depannya saya bilang akan cerah, amin amin ya, dan bisa masuk PTN yang diinginkan. Oke, udah pada siap untuk belajar semuanya? Siap ya? Oke, bagus sekali. Nanti kita akan share screen dulu ya. Kalau udah pada siap, kita langsung aja ya. Di sini udah di ini share screen-nya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, apakah teman-teman sudah melihat share screen yang telah saya share? Coba. Sudah. Sudah ya, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Sudah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas soal TPS kuantitatif persiapan UTBK 2022. Oke, sebelumnya yang belum kenal saya adalah guru dari Ganesha Operation di matematika ya. Jadi kalau teman-teman nanti gabung di GO gitu kan, nanti akan ketemu dengan saya ya. Pokoknya nanti kita akan bahas-bahas untuk persiapan UTBK 2020. Gabung, silakan gabung dulu ya. Oke. Nah, untuk soal-soal persiapan UTBK 2022 ini kita bisa yang pertama dulu ya. Untuk yang pertama itu kita lihat teman-teman semua di sini ada nomor 1. Coba bisa nggak? Ada yang tahu dulu di sini itu materinya tentang apa? Coba teman-teman semua. Ada yang udah mengenal gitu kalau ada FOGX gitu kan? Oke, siap. Komposisi. Inverse. Inverse. Terus apa lagi? Apakah inverse? Sobat GO di sini semua? Inverse atau fungsi komposisi? Fungsi Ayo. komposisi. Ayo. Dia itu adalah fungsi komposisi ya. Nah, tapi di sini saya akan mengganti dulu ya sebentar ini. Kita akan stop dulu. Untuk ininya ya, kita akan di sini sebentar ya teman-teman semua. Kita lihat apakah sudah bisa di sini. Makin bertambah ya. Makin bertambah nih sobat Geo di sini. Nah, udah nih aman banget nih, saya bisa ganti warna. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 ini adalah tentang fungsi komposisi karena di sini ada FOGX. Nah, di sini kita memiliki Fx yaitu X kuadrat min X dan Gx-nya adalah 2X min 1. Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini ya, jadi teman-teman atau di sini sobat Geo semua, kalau ada FOGX ya, nah mending kita pecah dulu aja. Jadi dia itu jadi Fx bundaran Gx. Nah, pecah biar lebih simple dalam pengerjaannya, oke? Nah, kita tahu Fx itu apa di sini? Ayo, Fx-nya adalah apa? Betul sekali ya. X kuadrat min X bundaran. Nah, Gx-nya apa? Betul ya. 2X min 1.
Nah, di sini karena dia adalah fungsi komposisi, jadi kita bisa ibaratnya kayak ngaji. Ngaji itu kan dari kanan ke kiri ya. Nah, berarti dari kanan. Nah, kita masukin ke kiri, ke X. Nah, masukin sini, kemudian masukin sini juga. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sana ada X-nya banyak, masukin aja semua. Sehingga di sini 2X min 1-nya kita kuadratin. Berarti 2X min 1 kita kuadratin. Kemudian dikurangi X-nya kita ganti dengan 2 min 1. Paham ya? Sampai sini paham semua nih. Jadi ini tuh pengganti X, ini pengganti X gitu ya. Nah, berarti kalau udah tinggal kita jabarin aja. 2X kuadrat berarti berapa? 4X kuadrat. Terus 2 dikali min 1 dikali plus 2 berapa? 4X ya. Oke. Terus min 1 dikuadratin? 1 dong. Nah, kemudian di sini awas ya. Karena dia dikurangi, harus di dalam kurung. Kenapa? Karena berkurangi ini sensitif banget ya. Kalau tanda pengurangan ini sensitif banget. Jadi di sini negatif 1 kali 2 adalah negatif 2X. Dan negatif 1 kali negatif 1 adalah positif 1. Sehingga di sini kita bisa menjawabnya adalah 4X kuadrat gitu kan. Kemudian 4X dikurangi 2X berapa? Positif 2 kan. Nah 1 tambah 1 adalah 2. Ada enggak? 4X kuadrat tambah 2X plus 2. Kok dia plus sih? Nah ini kan negatif dong. 2 kali negatif 1 itu negatif 4. Nah berarti negatif 4 sama negatif 2. Jadi berapa? Negatif, pinter banget nih Sobat Geo semua. Negatif 6. Nah jadi 4X kuadrat negatif 6X ditambah 2. Berarti jawabannya adalah yang E gitu ya. Simpel kan? Nah kayak gitu. Jadi untuk soal-soal UTBK termasuk TPS kuantitatif ini ya bisa dibilang kalian bisa mengerjakannya dengan mudah ya. Itu baru nomor 1. Coba kita cek nomor 2-nya ya. Untuk nomor 2 lihat di sini ya. Lagi-lagi ada fungsi fx, kemudian ada 6fx. Nah, terus ada fx dikuadratin. Dipenuhi oleh X1 dan X2, maka nilai dari X1 ditambah X2-nya berapa gitu kan. Nah, ayo ini gimana nih? Nah, kalau teman-teman jeli di sini ya, Sobat Geo semua jeli, di sini kita bisa punya fx ya. Ini tuh fx itu adalah apa? Dia fungsinya ya. Jadi mau apapun dia mengikuti fx, berarti 2x min 1. Nah, saya kasih contoh dulu misalnya F kotak gitu ya. Berarti kalau F kotak jadi apa? Ya 2 kotak dikurangi 1 ya enggak? Misalnya FGO ya FGO nih. Ya udah berarti 2GO ya enggak? Nah 2GO dikurangi 1. Nah jadi kalau misalnya kita udah punya fungsinya seperti ini, yang ditanyakannya apapun ya kita bisa ngikutin gitu ya. Coba kita punya 6fx kuadrat. Nah, kita harus tahu dulu nih, fx kuadrat itu berapa sih gitu kan. Nah, sesuai definisi yang di atas, kalau f kotak 2 kotak min 1, berarti kalau fx kuadrat dapat 2x kuadrat, ya enggak? Dikurangi 1. Nah, gitu kan. Itu baru fx kuadrat. Sekarang kita fx dikuadratin. Ayo, gimana nih fx dikuadratin? Ini maksudnya adalah fx dikuadratin ya, sama aja kayak gitu ya. Nah, fx-nya apa? Ayo, ada yang tahu fx-nya? Ngomong aja gak apa-apa. Min 1 dikuadratin, gitu kan? Ayo kita jabarin. 2x kuadrat, 4x kuadrat, ya enggak? 2 dikali 2 dikali min 1 berapa? Negatif 4x. Oh, hati-hati ya. Min 1 kuadrat yaitu 1. Nah, itu dia. Jadi di sini kita punya fx dikuadratinnya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1. Sehingga kalau misalnya kita ikutin dari formulanya, dia kan ada 6fx tuh. Ya enggak? Fx kuadrat dikurangi f
kuadrat X. Kemudian sama dengan 6X kuadrat min X. Gitu kan. Nah, berarti kalau udah kayak gini tinggal masukin aja. Nilai Fx kuadratnya berapa nih? Tadi kita udah dapat ini boy. Nah gitu ya. Jadi dia itu 2x kuadrat dikurangi 1. Nah dikurangi dengan fx dikuadratin tadi udah dapat berapa? Itu dia. Ingat kalau ada negatif kita dalam kurungin ya. 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Sama dengan 6x kuadrat dikurangi x. Gitu kan? Sampai sini paham nggak? Ada yang kebingungan? Oke, masih aman ya? 6 dikali 2x kuadrat. Pinter banget ya. 12x kuadrat itu ada yang jawab. Terus 6 kali min 1 berapa? Min 6 dong. Nah, negatif kali 4x berarti negatif 4x kuadrat. Negatif kali negatif. Positif ya 4x. Negatif kali positif 1 berarti negatif 1. Nah, min 6x kuadratnya pindahin aja langsung boy. Nah, berarti positif x gitu ya. Ini sampai sini paham dulu nggak? Nah, gitu kan. Udah kayak gini kan enak banget. Yang suku sejenisnya kita jumlahkan. Berarti 12 dikurangi 4 adalah 8. Kalau dikurangi 6 itu adalah 2, ya nggak? Nah, berarti 2x kuadrat. Terus 4x ditambah 1x berarti 5x. Negatif 6. Negatif 1 berarti negatif 7 ya, sama dengan 0. Nah, awas teman-teman di sini harus bisa ya. Langsung gitu. Kemana nih arah dia? Nah, karena dia mintanya adalah X1 dan X2 gitu kan. Itu artinya adalah akar-akar ya. Jadi kalau dia akar-akarnya adalah X1, X2, nah sebenarnya kita nggak usah memfaktorin gitu kan. Nggak perlu. Karena kita udah tahu kan, X1 ditambah X2 itu adalah apa? Ada yang udah tahu? Coba sebutin satu orang. Min B per A. Pinter. Wih, sobat Geo di sini pinter banget ya. Udah pada tahu semua berarti min B per A. Nah, min B. B itu yang mana? B itu yang nempel di X. Ini adalah B. Yang nempel di A adalah yang nempel di X kuadrat adalah A. Yang tidak nempel di apa-apapun dia C. Gitu. Itu negatif 5/2. A-nya kan 2. Nah, itu dia jawabannya. Sehingga kita bisa jawab adalah yang A. Ya enggak? Nah, gitu. Silakan yang mau di screenshot atau di apapun itu boleh ya. Nah, nanti teman-teman semua, sobat-sobat GO di sini, karena jadwalnya itu harusnya ini tayang juga di YouTube ya. Jadi sambil live streaming, tetapi ada ada kendala. Jadi nanti video ini akan saya upload di YouTube saya. Silakan teman-teman searching aja di YouTube-nya Sugeng Sungkono ya. Di sini kita akan bahas tentang soal-soal UTBK maupun info-info terbaru dari UTBK 2022 itu ya. Oke, itu udah nomor 2. Coba kita cek nomor 3-nya. Nah, ayo ini gimana nih? Ini tentang apa materinya? Ada yang tahu? PGSD. PGS, betul. Udah tahu di sini persamaan garis singgung katanya. Karena di sini ada Y. Persamaannya adalah bentuknya adalah dia kuadrat ya. Di sini persamaan garis singgung di titik dengan absis 1. Absis itu apa? Absis itu apa? Nah, teman-teman harus tahu dulu. Absis itu adalah X ya. Dan langsung aja karena ini berkaitan ada ordinat. Ordinat itu adalah Y. Sehingga kalau misalnya digabung ya X, Y itu namanya koordinat. Nah, koordinat. Nah, ini teman-teman wajib tahu semua nih sobat GO semua nih. Istilah-istilah kayak gini soalnya kan soal itu istilah-istilah yang belum kita ketahui gitu kan. Nah, gini kan. Oke, selanjutnya.
Karena dia absisnya adalah 1, di mana dia berarti artinya X-nya adalah 1, berarti kita tinggal masukin aja gitu kan ke dalam Y ini. Karena gini, untuk persamaan garis singgung ya, PGS itu harus memiliki 2 syarat. Yang pertama itu adalah titik, wajib banget ada titik, wajib banget ada gradien. Nah ini dia, titiknya berarti X, Y, gradiennya bisa nanti delta Y per delta X gitu kan. Terus yang nempel di turunan juga sama, F aksen X itu namanya gradien, tetap sama ya. Nah sehingga kita harus dapat titik dulu, karena kita baru dapat titiknya adalah X sama dengan 1, berarti masukin aja ke fungsinya. Jadi Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 2. Berapa boy? Ini kan dicoret aja. Berarti sisanya adalah 2. Nah didapat deh titiknya kan. Jadi kita udah memenuhi nih. Titiknya adalah 1,2. Nah udah dapat. Nah sekarang kita harus cari gradiennya nih. Gimana cara cari gradien? Ayo ada yang bisa? Nah bagus sekali. Turunannya katanya. Ayo turunan. Masih ingat turunan kelas 12 harusnya masih ingat nih. Atau yang gap year juga barangkali. Gimana turunan itu? 2X. Betul sekali. Terus pangkatnya berkurang 1 ya enggak? Min 1. Betul banget. Pinter banget nih Sobat GO. Jadi 2X min 1. 2-nya turuninya berapa? 0. Nggak usah ditulis. Nah katanya yang namanya turunan itu kan dia gradien tuh. Tapi masih ada X-nya nih. Ya udah masukin aja. Ini kan ada X tuh. Ya udah masukin aja. 2 kali 1 dikurangi 1. Berarti Y aksennya adalah apa? 2 dikurangi 1. 1. Nah di sini berarti dia itu sama aja dengan Y aksen gitu. Ini gradien ya. Nah setelah kayak gitu gimana? Ada yang tahu nggak? Pakai rumus gitu ya? Oh, pakai rumus. Terus gimana kalau rumusnya lupa gitu kan? Nah, di sini kita bisa pakai deking. Nah, untuk deking dari GO tersendiri, di sini kita bisa tulisnya gini ya. Oke, sebentar. Nah, pakai warna biru aja nih, deking. Nah, untuk dekingnya itu sebenarnya kita bisa gini. Jadi untuk PGS itu tadi harus ada titik dan juga harus ada gradiennya. Ini mah wajib kan. Nah sebenarnya untuk mencari persamaan garis singgung kalau udah dapat titik dan juga udah dapat gradien, kita tinggal nulis aja Y sama dengan MX plus C. Udah ini doang. Udah gak usah ngapalin apa-apa lagi. Gak usah ngapalin rumus yang Y dikurangi Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1 gitu ya. Cukup ini doang. Nah, kita buktikan. Coba, kita pertama masukin dulu. Oh, tulis dulu aja deh. Y sama dengan MX plus C gitu kan. Ini mah pasti udah di luar kepala kali ya. Nah, Y-nya berapa masukin? Y-nya itu adalah 1 tadi. Nah, M-nya masukin berapa? 1 tadi ya. Y-nya 2 boy. Awas, Y-nya itu yang ini kan. Nah, berarti ini 2, ini 1, dan ini X-nya berapa tadi? X-nya itu 1 boy. Nah, tambah C. C-nya ya udah nanti kita cari. Berarti nilai C itu adalah 1, ya enggak? Nah, kalau udah C-nya sama dengan 1, tulis lagi. Tapi gak usah dimasukin. Masukinnya gradiennya doang. Berarti Y sama dengan M-nya adalah 1, X-nya adalah X, C-nya adalah 1. Udah beres. Ya enggak? Jadi Y sama dengan X plus 1B. Simpel kan? Jadi nggak usah pakai rumus lagi sebenarnya. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ini udah nomor 3 nih. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke nomor 4.
Nah, waduh, ini gimana nih nomor 4? Nah, di UTBK kemarin ya, mau baik 2020 maupun 2021, ada bentuk soal yang kayak gini. Ya, jadi bentuk soalnya itu adalah bentuk PQ. Oke? Gimana nih maksudnya? Jadi nanti dia itu ada P lebih dari, P kurang dari, P sama dengan, bahkan informasi yang diberikan tidak cukup. Nah, untuk informasi yang diberikan tidak cukup, biasanya ada 2 jawaban ya. Jadi di dalam satu soal itu ada 2 jawaban. Nah, berarti kan nggak konsisten tuh. Berarti jawabannya D. Oke, yang pertama. Diketahui data berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apabila salah satu datum, apa itu datum? Datum itu bagian dari data ya. Atau himpunan bagian bisa dibilang. Diganti dengan 34. Maka rata-rata 2 kali median. Wah, ini gimana nih? Jadi yang mana sih yang kita harus ganti gitu kan? Apakah kita harus coba-coba? Ada ide enggak? Nah, jadi sebenarnya emang iya, kita harus coba-coba. Tapi coba-cobanya juga jangan, ya udah kita ganti 1, ganti 2, ganti 3. Lama kan? Nah, untuk soal-soal TPS ini, teman-teman harus curiga. Dia itu bakal dikerjain dalam hitungan, maksudnya di bawah 1 menit lah ya. Jadi teman-teman harus curiga. Karena nilai Q-nya 6, ya coba kita ganti 6 gitu kan. Jadi kan biar kalau misalnya ganti 6, misalnya jawabannya benar, berarti dia sama dengan gitu kan. Nah, coba kita harus curiga. Namanya itu principle of surrogation. Kita ganti. Rata-rata akan menjadi 2 kali median. Rata-rata itu apa, Boy? Nah, jumlah data dibagi dengan banyak data, ya enggak? Nah, jumlah datanya berapa? Jumlahin aja. Tuh 2, 3, 4, 5. 6-nya ganti jadi 34 tambah 7. Berapa tuh kalau dibagi banyaknya data berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dibagi 7. Ayo hitung bareng-bareng. Ayo berapa nih? Gimana cara ngitungnya? Yang enak aja. 2 tambah 3, 5. Tambah 5 kan 10 ya. 4 tambah 5 juga 10. 15. 56. 56. Serius? 56 ya. Betul. Coba ini 15. Tambah ini berarti benar 56. Kalau kita bagi dengan 7 berapa? 8. Rata-ratanya 8. Mediannya berapa nih? Gitu kan. Median itu apa? Nilai tengah. Dari 1 kita harus ngurutin dulu ya. 3, 4, 5, 34. Kok 34? 34-nya di ujung. 7 sama 34. Nilai tengahnya berapa, Boy? Ayo, ada yang bisa jawab? Dari sini ke sini kan 3. Bagi 2 aja. Yang 3. Oh, berarti ini deh. Ini itu adalah medianya adalah 4. Apakah benar rata-rata menjadi 2 kali median? Rata-ratanya 8, mediannya 2. Berarti benar. Si rata-rata itu adalah 2 kali dari median. Nah, X bar 2 kali 4 itu sama dengan 8. Terbukti. Sehingga jawabannya adalah C. P sama dengan Q gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berapa nih? Nomor 5. Oke. Wah, ini nih. Soal ini ada di UTBK 2020 kemarin ya. Jadi teman-teman ya, saya akan ngasih info juga bahwa nanti kalau teman-teman masuk GO, soal-soal TO-nya ya, nanti kalau misalnya ikut TO, itu mirip banget ya dengan soal UTBK. Jadi ya sayang banget yang belum gabung ke GO gitu ya. Jadi yang udah gabung ke GO harus dimaksimalin gitu kan. Ikutin tryout-tryoutnya gitu ya. Jangan tidak dimaksimalkan gitu ya. Nah, oke, di sini kita akan bahas
Coba ada satu orang yang bacain dong. Ayo, satu orang siapa nih? Gevira dong, Gevira. Ada Gevira. Monitor Gevira. Atau ini aja deh. Ada siapa di sini? Nggak ada yang. Oke, Ersya ada Ersya. Ersya Sri Oktaviani. Monitor. Halo, nggak ada ya? Nih pada kemana nih? Masa saya yang bacain? Oke, kita bacain sendiri aja deh, gak apa-apa deh. Pada suatu sekolah dengan siswa sebanyak 1.100 orang, terdapat 900 siswa yang mengikuti ekskul seni musik dan 450 siswa mengikuti ekskul seni lukis. Jika X adalah jumlah maksimum, oke, siswa yang mengikuti kedua ekskul ya. Dan Y adalah jumlah minimum. Nah, berarti teman-teman harus garis bawahi. Ada X yaitu jumlah maksimum ya. Jumlah maks, dan ada Y itu adalah jumlah minimum. Terus maka nilai dari X dikurangi Y. Oke, berapa nih X dikurangi Y-nya? Nah, di sini kita harus mencari nilai X dan juga mencari nilai Y-nya ya. Nah, yang paling gampang itu kita menggunakan diagram Venn ya, teman-teman semua. Jadi kita buat misalnya gini. Ada sebuah diagram Venn. Nah, ada dua ya. Ini kan diagram Venn nih. Di mana dia itu semestanya 100. Nah, lihat teman-teman ya. Bentuk dari gini, misalnya di sini ada seni musik lah ya. Ini seni musik dan ini seni lukis. Nah, karena dia X adalah jumlah maksimum siswa yang mengikuti kedua ekskul dan Y adalah jumlah minimum siswa yang mengikuti kedua ekskul. Jadi ada irisannya ya enggak? Kalau yang dua-dua itu kan irisan. Nah, di sini itu adalah Y. Jadi bentuk dari diagram Venn yang kayak gini adalah Y minimum gitu kan. Ini adalah jumlah minimum. Nah, berarti di sini untuk jumlah minimumnya berapa? Gimana caranya nih? Nah, di sini teman-teman langsung aja ya. Jadi sebenarnya gini caranya ya, langsung aja. Jadi M, misalnya M ditambah dengan L dikurangi semestanya gitu sebenarnya. Itu akan menghasilkan sebenarnya. Jadi M-nya berapa tadi? Yang musik 900 ditambah yang lukis 450 dikurangi dengan 1100. Jadi didapat berapa nih? Berapa, Boy? 13 ya, dikurangi. Ini berapa? Ayo. 250 ya. Nah, jadi jawabannya ini untuk Y-nya adalah 250. Nah, ini itu kan nanti ini minimum ya. Nah, coba gimana yang maksimum? Awas nih. Kalau yang belum belajar gitu kan. Nah, di Geo ini udah dipelajari nih. Jadi kalau yang nilainya maksimum dia itu gini, ada dua. Nah, di sini sama di sini. Nah, dia itu yang kecil. Ini yang kecilnya berapa sih? 450 ya? Nah, terus yang lukis. Nah, yang musik itu berapa sih di soal? 900 kan? Ya enggak? Karena yang musik 900 udah dapat L-nya adalah 450, berarti tinggal berapa di sini yang di luar ini? Berarti 450 juga. Nah, gitu kan? Karena dia si M itu adalah ya 450 tambah 450, 900 dong. Nah, jadi nilai maksimumnya itu adalah yang di dalamnya, yang kecil. Jadi X itu adalah 450 gitu. Ya. Jadi ingatnya yang paling kecil aja nanti. Misalnya soalnya berbeda.
Ambil aja yang paling kecil gitu, oke? Sehingga di sini kita bisa mengerjakan yang diketahui atau yang ditanyakan X dikurangi Y, berarti X-nya adalah 450, kita kurangi dengan 150, menghasilkan jawabannya adalah 200, yang E gitu ya. Oke. Mana? Share screen. Nah, oke. Ada kelihatan? Hitam-hitam, Pak. Nah. Oke. Ini sobat Geo semua udah kelihatan layarnya? Di aku enggak, Pak. Di aku enggak. Nah, ini kelihatan enggak? Kelihatan? Oke. Ini tadi nomor 5 kan? Nah, sekarang nomor 6. Gimana nih nomor 6? Coba. Di sini 19, 14. Gimana nih? Untuk soal-soal grafik ya, kuncinya emang ya bisa kita ibaratnya masukin doang gitu kan. Jadi di sini kita tinggal misalnya nih, dia itu kan jika ada titik A, B, C, D gitu kan. Pernyataan yang salah, baca dulu soalnya boy. Nah, sobat Geo semua di sini harus baca soalnya dulu. Karena dia pernyataan yang salah, kita ambil yang salah ya, nanti ingat-ingat ya. Oke, kita tinggal masukin aja misalnya titik A adalah 2,0. Titik A itu 2,0. A itu di mana? Di sini. Nah, berarti dia itu ada garis ini dong. Nah, bisa nih kita substitusikan ke sini gitu. Berarti Y-nya adalah 0 sama dengan negatif 2 ditambah 3. Berapa nih? Apakah 0 sama dengan 1? Tentu tidak. Berarti ini salah. Gitu aja. Coba yang B, 0,1. 0,1 gimana nih? Yang B. B itu di sini kan? 0,1. Yang mana? Oh, yang ini nih. Si grafiknya yang ini. Nah, berarti kita masukin 0 sama kok 0 sih? D itu 1 ya. 1 sama dengan 2 kali X-nya adalah 0, ya enggak? Tambah 1. 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. 2 pangkat 1, 2. Apakah 2 sama dengan 1? Tidak ya, salah. Salah lagi nih. 1, 2 salah. Yang ketiga, cek lagi aja ya langsung. Nah, di sini yang C, kita lihat yang C itu adalah 1,2. Kita masukin sini, harus masukin sini juga. Misalnya nilai C-nya, Y-nya adalah 2. Berarti kan sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Apakah 2 sama dengan 4? Salah juga ya. Nah, tentu kita nggak perlu ngecek yang ini nih. Karena dia walaupun dia benar ya, dia tetap salah. Ada satu yang salah gitu kan. Berarti salah juga dong. Coba yang D. 0,3 kita masukin ke dalam ini kan D kan. Nah, ke negatif X tambah 3. Berarti Y-nya adalah 3 sama dengan negatif. Di 3 negatif 0 ya, 0 aja. Negatif 0 gak usah tulis kan. Ditambah 3 ya enggak. Nah, apakah 3 sama dengan 3? Benar ya. Nah, berarti jawabannya adalah D itu yang benar. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 dong. Udah. A. Karena dia minta adalah jawaban yang salah. Gitu ya. Ayo, ada pertanyaan dulu nggak? Oh, ini udah ada ini ya di chatnya. Mantap nih. A katanya, 250.
Oke, gak apa-apa ya, jawab di chat juga. Oke, bagus. Itu Muhammad Akbar. Terus ada misalnya, gini aja deh. Sekarang kalian kerjain dulu nomor 7. Nah, ini soal favorit ya. Ayo kerjain dulu ya. Bisa nggak? Nah, ini soal favorit. Yang tahun 2020 keluar. 2020 ya, UTBK 2020. Keluar nih soal kayak gini. Bentuknya kayak gini banget. Ayo boy, kerjain dong. 5 detik bisa nggak? Ini membutuhkan konsep ya, Sobat Geo semua. Jadi ya, misalnya kalian belum belajar atau belum persiapan, merasa kesulitan gitu kan. Nah, jadi silakan teman-teman ya kerjain dulu. Ayo, bisa nggak apa nyerah nih? Nyerah. Ada yang lagi ngerjain atau gimana? Nah, oke kita bahas aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kebingungan gitu kan untuk soal nomor 7. Tolong dong ada satu orang yang ngebacain biar interaktif. Adakah relawan yang ingin? Pak. Iya, boleh. Suatu sandi terdiri dari 2 huruf vokal dan 2 angka dengan urutan berselang-seling dan diawali dengan huruf. Pembentukan sandi tersebut mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Huruf pertama bukan U. 2. Angka pertama merupakan angka genap. 3. Huruf kedua merupakan huruf O. 4. Angka kedua dipilih dari 0, 1, 3, 5, 7, dan 8. Berapa banyak sandi yang dapat dibentuk apabila tidak boleh ada huruf dan angka yang berulang? Oke, terima kasih ya yang udah bacain. Keren banget nih. Jadi kalian juga merasa tercerahkan gitu ya. Oh, soalnya kayak gitu kan. Tapi kan bingung ya ngerjainnya ya. Oke, gimana nih? Lagi nunggu-nunggu aja nih kayaknya. Oke, kita akan bahas soal ini ya. Gimana cara mengerjakannya? Tentu di sini kita harus baca dengan teliti dan kuncinya itu ya harus baca sebenarnya teman-teman ya. Oke, yang pertama, dia itu ada sebuah sandi terdiri 2 huruf vokal. Ingat teman-teman ya, ini adalah 2 huruf vokal dan 2 angka dengan urutan berselang-seling. Berarti di sini ada 4 ya, ada 4 komponen. Kita buat dulu di sini ada 4 komponen. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya enggak? Nah, katanya dia itu apa? Berselang-seling gitu kan. Dan apa? Diawali dengan huruf. Nah, itu ingat teman-teman. Kita ikutin aja apa yang dia minta. Katanya diawali dengan huruf. Ibaratnya dia huruf 1. Gitu kan. Berarti kalau dia selang-seling, berarti di sini ada angka 1 dong. Selang-seling lagi ada huruf 2. Selang-seling berarti ada angka 2. Gitu kan. Nah, jadi aturannya kayak gini. Oke, aman ya. Dari awal sampai titik masih aman. Pembentukan sandi tersebut mengikuti aturan sebagai berikut. Huruf pertama bukan U. Coba, huruf pertama bukan U, berarti kita ini huruf pertama nih. Bukan U berarti apa aja? A, vokal, I, U-nya enggak boleh karena bukan. Habis U apa? A, I, U, E, ya, O. Nah gitu teman-teman ya. Jadi nanti huruf pertama itu A, I, E, O gitu. Lihat lagi. Angka pertama merupakan angka genap. Nah ini teman-teman ya. Suka kejebak teman-teman. Sok saya tanya angka genapnya berapa aja coba. Ayo. Sebutin dong angka genap. Adakah yang berani menyebutkan angka genap itu berapa aja? Sebutin. Berapa? Ayo. Berapa? 2468. Serius? Gini gitu. 2, 4, 6, 8 gitu. Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju nih? Bilangan genap 2468. Nah ini ya teman-teman masih apa namanya?
berpikiran bahwa bilangan genap itu nanti 2468 ya. Jadi nanti teman-teman harus ditambah lagi pengetahuan barunya. Ternyata 0 juga kita itu anggap genap ya. Hati-hati. Kecuali nanti ada yang bilang misalnya bilangan asli genap. Ya kan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ya 0 gak masuk dong. 2468. Nah karena dia di sini ada nggak kata-kata bilangannya itu harus bilangan asli? Kan nggak ada. Berarti 0 juga bisa masuk gitu. Karena angka itu kan terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Gitu kan. Oke sampai sini paham dulu ya. Terus, nah ini kuncinya. Huruf kedua merupakan huruf O. Nah, huruf kedua itu O doang. Ya udah, ini udah pasti. Cuma satu O doang gitu kan. Nah, lihat lagi huruf keempat. Angka keempat itu apa aja? 0, 1, 3, 5, 7, sama 8. Gitu kan? Nah, berarti kalau kita udah mengetahui kayak gini, lihat teman-teman, pertama kita lihat dulu angkanya. Apakah ada yang sama gitu kan? Nah, sebenarnya untuk huruf nih, huruf 1 dan huruf 2, dia udah pasti. Di huruf 2 itu kan ada angka 1 doang. Ada angka 1. Ada huruf O doang kan, berarti cuma 1 nih kemungkinannya. Ya udah 1. Nah, berarti huruf 1, O-nya dicoret. Karena apa? Berapa banyak sandi yang dapat dibentuk apabila tidak boleh ada huruf dan angka yang berulang. Nah, kalau O udah masuk sini 1, berarti di sini gak boleh masuk gitu kan. Sisanya adalah berapa? 1, 2, 3. Oke. Nah, berarti untuk huruf itu aman karena nggak ada yang sama. Itu walaupun ada yang sama udah masuk. Nah, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah angka. Karena angka itu ada yang sama. Nah, gimana dong kalau ada yang sama? Nah, berarti kalau ada yang sama gini. Silakan teman-teman pilih ya. Mau angka 1 apa angka 2 yang dicoret bebas. Nah, kita coba gini dulu. Angka yang samanya angka apa aja? 0 kan? Ya, sama 8 ya enggak? Nah, berarti teman-teman harus coret dulu. Mau yang angka 1 atau angka 2. Misalnya angka 2 kita coret 0-nya, yang samanya ya. Nah, dengan catatan nanti kalau dia dicoret harus buat lagi 1 lagi di sini. Nah, gitu aja ya. Efek dari dicoret itu harus ada buat 1 lagi, gitu ya. Nah, tapi kita kerjain dulu. 0, 2, 4, 6, 8. Ada berapa angka yang bisa masuk di angka 1? Ada yang bisa jawab? Berapa? Ayo dong, jawab dong. 8, 6, 4, 2, 1, 2, 0. Ada berapa nih? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 gitu. Jadi ada berapa angka sih yang bisa masuk? Ya 5. Karena kan udah dicoret. Nah, jadi boleh dong masuk semua gitu ya. Terus angka 2, ini kan angka 2. Boleh enggak? 1, 2, 3, 7. Iya dong. 1, 2. 1, 3, 5, 7. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti ada 4 yang boleh masuk. Gitu deh. Sehingga di sini bisa kita kaliin. 4 kali 5 adalah 20. Kali 3 adalah 60 boy. Itu kan. Oke, udah ya. Ngerti ya. Di sini sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk yang ini dulu nih. Sebelum ke bawah. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita coba gini teman-teman ya, Sobat Geo semua. Yang udah pasti itu kan huruf. Itu 1, 3 gak bisa diganggu gugat lagi dong. Dia udah pasti gitu doang. Nah, karena tadi si 0 sama 8-nya itu dicoret, ya enggak? Berarti di sini masuk 0 sama 8 gitu. Konsekuensi tadi kita dicoret, ya dia masukin gitu ya. Nah, berarti di sini mah ya tetap dong 0, 2, 4, 6, 8. Nah, tapi kita masukin yang ini dulu nih. 0, 08 ada berapa nih?
Ada 2 dong. Nah, ada 2. Oke. Ada 2 berarti tinggal berapa nih? 0, 2, 4, 6, 8. Boleh nggak masuk semua? 1, 2, 3, 4, 5. Tadinya kan harusnya 5 ya, boleh. Tapi karena di sini ada 0, ada 8 yang udah masuk 1. Dihitungnya 1 ya, boy. Jangan 2. Jadi dikurangi 1 aja. 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 1 adalah 4 gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulis 12 kali 2 adalah 24. Sehingga tinggal kita jumlahin aja. 60 ditambah 24 itu adalah 84 ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman semua ya. Oke, di sini ya Sobat Geo semua, di sini ada promo bulan September 2021 ya. Untuk spesial diskonnya itu spesial diskon lunas ya 10%. Dan di sini ada juga diskon anak kandung guru atau pegawai sekolah sebesar 50% ya. Gede banget nih. Dan diskon kakak adik itu ada diskon ranking nih. Jika Sobat Geo semua yang ada ranking 1 gitu kan itu 20%. Terus ranking 2, 3 10%, ranking 4, 5 itu 7%. Ada juga diskon loyalitas tahun ke-5 itu dan seterusnya ya bisa 8%. Tahun ke-3 sampai 4 itu 7% dan tahun ke-2 itu 6%. Ada diskon juga nih untuk installment ada 10%. Oh ya, ada ini ya, ada maksudnya kabar yang mungkin ya Sobat Geo semua ada yang belum tahu ya bahwa di Ganesha Operation itu tetap jadi bimbel yang terbaik. Kenapa? Karena berhasil meluluskan 43.000 lebih kelulusan siswa Geo di PTN 2021 ya. Tuh, ada di ITB, ada UI, gitu, ada UGM, ada UB gitu kan. Dan seterusnya tuh ada Unpad, ada Unsud, ada Undip dan juga ada Nair. Bahkan 2.200-nya siswa Geo itu masuk di kedokteran itu. Sebenarnya ini naik terus teman-teman ya. Jadi waktu kemarin, tahun kemarin ada 42.000, sekarang 43.000. Berarti besok akan lebih naik lagi ya. Jadi apakah kalian bisa masuk ke 43.000 itu? Saya akan doakan. Terima kasih, makanya kalian harus gabung di Geo ya. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng untuk meraih impian teman-teman semua. Kayak gitu ya. Kita lanjut untuk tadi sesi itunya kita udah beres. Kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman semua. Nah, udah ini beres, nggak ada pertanyaan kan? Kita akan ke nomor 8 boy. Mana nih nomor 8? Nah, itu dia. Nah, ini mah ngicep kalinya. Ini mah tinggal ngicep sok. Tapi ngicep juga ada apa ya? Ada ya bisa dibilang teknik-teknik. Nah lah jadi gak sekali ngicep sebenarnya. Bisa nggak? Asal Sobat Geo semua bisa apa namanya? Algoritmanya udah harus kayak gini. Nah itu udah bagus. Cuma di sini saya akan beri tipsnya ya teman-teman. Di sini lihat. Karena dia itu adalah bentuknya pengurangan, itu pecahan gitu ya. Sebenarnya bisa aja kali silang gitu ya. Cuma lama kalau kali silang itu. Jadi gini dulu deh. 3x ya enggak? Nah, x kuadrat min 4. Saya akan beri sebuah apa nih? Bentuk umum yang sering muncul di UTBK 2020 maupun 2021. Bentuknya kayak gini, dia itu selalu X plus Y, X min Y. Nah ini itu nanti dikolaborasikan dengan apapun ya, selalu dikolaborasikan baik itu limit, turunan, atau apapun itu, aljabar bahkan ya. Nanti suka ketemu bentuk kayak gini. Jadi kalau udah ada bentuk X kuadrat dikurang Y kuadrat, kalian harus curiga ke X tambah Y dikali X min Y gitu ya. Jadi di sini kita bisa coba jadi X plus 2, X min 2. Kenapa kok jadi 2 kan 4? Ya 4 kan 2 kuadrat gitu kan. Bentuknya kan harus kuadrat. Nah gitu. Dikurangi dengan 2
terus di sini X min 2. Nah, oke. Sobat Geo semua di sini udah bisa nggak kalau udah kayak gini? Jangan kali silang. Kita samain penyebutnya adalah dengan cara karena di sini ada X min 2, di sini ada X min 2. Yang kurangnya adalah X plus 2, ya nggak? Berarti kita tinggal X plus 2 aja. Terus juga X plus 2, gitu kan? Nah, sehingga di sini kita bisa tulis karena di bawahnya udah sama, kita tulis satu aja kan? Jadi X plus 2, X min 2 gitu. Sisanya adalah atasnya 3X, min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali min 4, min 2 kali min 4, min 2 kali 2 min 4 ya. Berarti di sini jawabannya adalah X minus 4 per, ini balikin lagi ya karena dia mintanya kayak gini. Berarti X kuadrat min 4. Sehingga jawabannya yang mana? Ya. Nah soal-soal kayak gini teman-teman harus apa ya, ibaratnya ini bonus sih soal kayak gini tuh. Jadi harus bisa. Gimana cara biar bisa? Ya harus sering latihan gitu kan. Gimana harus latihan? Ya bisa juga teman-teman misal kan. Ada juga aplikasi geokreasi. Wah itu lengkap banget ya fasilitasnya. Jadi yang masuk geo itu udah banyak banget fasilitasnya ya, harus dimanfaatkan. Oke. Di sana kita lanjut 9. 2 nomor terakhir ya, sampai 10 aja. Nanti kita lanjut. Sekarang udah 1936. Oke, di sini. Simpel-simpel aja yang terakhir. Biar teman-teman tidak ini ya. Tidak ngantuk gitu kan. Nah, gimana ini fungsi? Jadi yang dikatakan fungsi itu apa sih gitu kan. Jadi dia ya nanti domainnya memetakan tepat satu nih kepada kodomainnya. Jadi tepat satu doang. Sehingga di sini kalau misalnya secara apa ya? Secara definisi kan agak ribet ya ngartiinnya. Nah, gini aja langsung. Untuk fungsi ya, untuk fungsi buat garis potong ya. Garis X sama dengan ya. Garis potong deh. Terhadap sumbu X. Kalau dia nantinya ada 2X, berarti dia bukan fungsi, gitu aja. Gini aja. Kalau ada 2X, berarti bukan fungsi, gitu aja. Oke, kita coba yang satu. Ini kita garis memotong sumbu X ya. Nah, si kurvanya memotong berapa X? Cuma satu kan, di sini ada satu doang. Di sini juga pasti satu, nggak bakal ada 2. Berarti dia adalah fungsi. Coba yang nomor 2, kita garis tuh. Dia tetap satu kan, si garisnya tuh. Ya kan satu doang. Nah ini satu. Fungsi. Coba yang ketiga, jebret. Dia juga satu ya. Berarti kalau dia satu semua, dia juga fungsi. Nah, yang keempat nih. Lihat, kurvanya kan lingkaran. Kalau kita kasih garis potong terhadap sumbu X, dia memotong di 2 titik. Tuh kan ada 2 titik gitu. Berarti dia bukan fungsi. Karena yang ditanyakannya adalah fungsi, berarti jawabannya adalah yang A. Yang A ya? Iya betul. Jadi di sini kita tinggal nomor terakhir ya. Udah nih. Nah, nomor terakhir. Ini nomor terakhir, boy. Ada yang udah familiar dengan soal-soal kayak gini? Coba. Ada yang bisa jawab ini tentang apa nih? Jangan bilang yang kayak gini itu adalah nilai mutlak ya. Enggak. Enggak gede nilai mutlak, enggak gede segede gitu ya. Jadi ini itu adalah determinan ya. Determinan ya. Sehingga determinan itu kan kalau misalnya ada A, B, C, D.
Yaitu jadi diagonal utamanya kita kalikan dikurangi dengan diagonal yang lain. Nah, sehingga di sini kita kaliin aja boy. Berarti X2 kali 1 dikurangi 2 kali X sama dengan 8, ya enggak? Berarti di sini X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Itu akan sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanya apa? Nilai X yang mungkin. Oke, kita faktorin. Enak banget ya untuk memfaktorkan bentuknya yang enggak ada apa namanya? Gitu kan. Enak banget ya. Nanti mungkin di soal di baso selanjutnya saya akan di sini ada 2 atau ada 3 gitu. Kalian harus bisa. Jadi untuk yang pertama kita yang mudah-mudah dulu gitu kan. Berapa kali berapa yang kalau dikalikan dia hasilnya adalah minus 8. Kalau dijumlahkan dia hasilnya adalah minus 2 ya. Ini dikali. Nanti ini dijumlah. Berapa aja boy? 4 sama 2 misalnya. 4 kali 2 apakah minus 8 enggak ya? Jadi harus salah satunya minus. Biar dapat minus 2, yang minusnya yang gede. Nah, min 4. Karena min 4 kali 2 adalah min 8, min 4 tambah 2 adalah minus 2. Jadi di sini minus 4, di sini positif 2. Sehingga di sini langsung aja. X-nya adalah kalau dia negatif 4, pembuat 0 ya. Atau X-nya kalau dia positif berarti negatif 2. Ada nggak? 4 atau negatif 2. Oke, udah beres. Jadi di sini kita akan sudahi saja kan karena udah beres. Nanti kita ketemu lagi deh insya Allah ya. Ini mau ditutup atau gimana nih? Ya, tutup aja ya. Goodbye. Makasih, Pak. Siap. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Langsung.